kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk kita bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini, melanjutkan presentasi kita untuk item-item kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini di depan kita telah hadir narasumber kita yang akan membawakan materi alur tujuan pembelajaran. Untuk tidak membuang waktu, segera saja saya memberikan kesempatan kepada Ibu Haja Nuraida Taib, SPD MMPD. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih banyak ya Allah atas limpahan rahmat sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan pertemuan resmi membahas tentang kurikulum sekolah merdeka. Baiklah, mungkin saya lebih baik berdiri. Ini adalah kali ketiga, untuk hari ketiga materi yang saya akan antarkan hari ini adalah alur tujuan pembelajaran. Kemarin rekan kita Ibu Omi sudah menyelesaikan rumusan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang saya adalah alur tujuan pembelajaran dan pengembangan modul ajar. Penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut penilaian. Untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai siswa. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode berbeda. Itu tadi, kemudian capaian pembelajaran lagi. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di dalam fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologi berdasarkan urutan pembelajaran dan waktu-waktu. Bagaimana penyusunan alur dan tujuan pembelajarannya? Nah, ini ada catatan pentingnya. Guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Kita diberikan contoh. Pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap dilakukan satuan pendidikan dan panduan ada pada diri kami sendiri, dan mohon penyempurnaannya dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari narasumber kita tentang alur tujuan pembelajaran. Silakan tingkatannya dulu, silakan tingkatan. Jadi terlalu formal di kata personalnya ada di ada kira-kira didapatkan mampu menangkap atau ini yang saya tanyakan peserta jadi menangkap. Ya. Sekali nanti bisa direvisi kalau memang dalam satu minggu tidak ada. Ini juga yang kata-kata mampu mungkin bisa dioperasionalkan lagi. Bisa dioperasionalkan lagi. Kemudian yang paling terakhir, tadi sudah jelas bahwa secara operasional tujuan pembelajaran itu
terdiri dari tiga. Jadi mungkin jadi kekurangan kita itu terdiri dari kompetensi, konten, dan variasi. Jadi, saya lihat sudah mulai berurut. Jadi tadi sudah dijelaskan Ibu Ida apa yang saya sampaikan kemarin ini, bahwa dimulai dari eh, analisis, mulai dari tujuan pembelajaran yang masuk di APB. Jadi yang hari ini juga kita sudah berurut apakah saya ulang lagi tadi jelas, apakah nanti capaian pembelajaran Pelajaran itu akan menjadi bagian kita ya. Mungkin karena sekarang sekolah kita kurikulum sekolah penggerak sudah dimaterikan seperti ini, instrumennya pasti ada dan pasti kita akan pakai seperti ini. Nah, bagaimana nantinya nanti di akhir kita akan tahu kan, karena ini masih yang sesi ketiga. Kita mungkin belum bisa mendapatkan kesimpulan dari yang mana yang harus kita pakai betul, apakah saya tidak salah itu kata kerja operasional. Jadi mungkin hanya diinginkan satu kata, tapi sudah sesuatu yang operasional seperti itu. Kalau saya, jadi barangkali bisa kita ganti dengan kata lain. Seperti apa kira-kira ya? Kalau bapak-bapak, nggak ada ibu di sini yang hadir ibu, cuma kita berdua. Jadi mungkin ada yang bisa bantu. Ini mampu menangkap, bisakah kita ganti dengan satu kata, tapi esensinya sama, artinya sama. Kira-kira apa itu ya? Menerima, ya. Saya persilakan. Bahwa apakah ini nih menjadi kewajiban guru siapkan untuk maksudnya dalam bentuk bahannya yang kita periksa. Tapi kalau secara pribadi saya mungkin karena ini kan kita sudah ada capaian pembelajaran, ya, ada tujuan pembelajaran, ya, kemudian membuat bahan ajar dalam bentuk modul. Juga kemarin kita sudah bicarakan bahwa kalau sudah ada modul, ya tidak terlalu penting lagi ada namanya RTP. Ya, karena pada prinsipnya di modul itu tahapan-tahapan atau keterangan-keterangan tentang mengenai masalah RPP sudah ada termuat di dalamnya, topiknya apa yang pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, metode yang digunakan, kontennya apa, dan lengkap dengan evaluasinya dan bukti jawabannya. Ya. Kemudian tadi ada kata operasional mampu. Sebenarnya kata mampu itu bisa kita ganti, bisa ya, seperti kata SMK bisa, berarti SMK mampu. Ya. Jadi kalau kita dulu kami memang sering menggunakan kata mampu itu. Di akhir pembelajaran siswa diharapkan satu, mampu membedakan, mampu menganalisis, mampu menjelaskan. Ya. Jadi hari ini juga kita sudah kelihatan, kemarin dipertanyakan apa bedanya itu fase dengan elemen. Ya, pada hari ini kita sudah lihat bahwa ternyata elemen itu adalah tahapan pada saat pokok pembahasan di suatu materi pembelajaran. Ya seperti tadi elemennya, kalau misalnya bahasa Indonesia atau topiknya seperti menyimak. Orang menyimak karena mendengarkan ulasan seseorang. Ya. Jadi kalau dia tidak tangkap pembicaraan seseorang, dia tidak bisa menjelaskan materi yang dibawakan orang. Jadi mungkin sudah benar ini kata umum bagi saya. Terima kasih banyak. Saya ingin komentar. Yang kedua, Pak Hatta tadi mengatakan mungkin, jangan pakai kata mungkin berarti masih ragu-ragu. Kata mampu menangkap itu bagian, itu bukan double itu kata kerja operasional. Kata kerja operasional yang sesungguhnya adalah menangkap, bukan mampu. Mampu itu adalah penjelasan yang menguatkan mampu atau tidak mampu menangkap. Kata operasional yang menurut bahasa, kalau kita kaji dari segi bahasa, maka kata operasionalnya menangkap, bukan mampu. Mampu itu sangat besar. Kata sifatnya itu bukan sangat, tapi besar. Sangat itu menerangkan. Jadi sudah tidak salah itu yang di atas, sudah benar. Mampu. Sekarang SMK mampu apa? Itu kan masih umum. Nah, nanti dijabarkan lewat
dia punya tujuan-tujuan. Jadi kalau menurut pemateri ini apa menjadi tagihan atau sekedar perlengkapan saya untuk menentukan persiapan berikutnya. Karena tadi masih menunggu instrumen. Instrumen itu disusun berdasarkan kurikulum, bukan instrumen dulu baru kurikulum. Menurut pemahaman kita, Ibu Aja, kira-kira ini menjadi kewajiban seorang guru membuat begini atau sekedar kewajiban? Oke. Berarti wajib. Iya, berarti tagihan. Kewajiban berarti wajib. Tagihan tuh? Karena yang wajib dibuat oleh guru adalah tujuan pembelajaran dan TPS. TPS sudah disiapkan. Ya, sedangkan yang begini disiapkan juga, tetapi bagi sekolah yang belum dari ini memang ada tergantung nanti pengaruh itu bagaimana akan mencapai dan mengembangkan dari materi itu. Ya, karena kalau dibahas secara mendetail dalam kondisi seperti ini sangat tidak mungkin. Ya. Kita kembali ke tujuan pembelajaran. Baik materi kemarin tujuan pembelajaran maupun alur tujuan pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan. Ya, karena kita harus dari TP dulu, kemudian dari kadang-kadang saya suka pusing ya menyampaikan dengan guru. Mulai dari pengertian tujuan pelajaran itu apa sih? Kadang-kadang itu kita ya mungkin saya juga bicara begini karena mungkin tidak masuk di paham. Dulu aku masih dari guru juga saya kadang-kadang yang penting daripada apa. Ya. Tapi pada kesempatan ini ada waktu untuk membahas itu ya, oke lah akan menyampaikan apa yang menjadi undang-undang kita, apa sebetulnya itu tujuan pembelajaran. Kalau kita ini pertemuan formal ya, kita pertemuan formal, tapi kita menyikapi dengan fair, jangan terlalu tegang. Pelajaran saya juga sangat dengan Pak Firman bahwa biasa saya punya guru saya tanya bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, tapi kadang saya mencoba begini. Kalau mau membahas tujuan pembelajaran, maka yang paling utama kita lihat konten materinya. Jadi kita sampaikan kepada guru kita bahwa yang materinya atau kontennya. Saya mencoba Pak Firman. Pak Firman tadi kontennya adalah misalnya memasang kampas. Nah, pada saat kita memasang kampas, hal-hal apa yang hubungan dengan pemasangan kampas? Jadi yang pertama misalnya pemasangan dongkrak. Berarti siswa juga harus mampu memahami pemasangan dan lain-lain. Ya. Seperti saya misalnya ekonomi, kebutuhan. Saya biasa tanya sama guru, kalau Anda mengajarkan kebutuhan, apa-apa yang harus dipahami siswa? Yang pertama harus dipahami kebutuhan. Yang kedua yang harus dipahami adalah macam-macam kebutuhan. Kemudian yang perlu dipahami bahwa untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba ada kelangkaan. Nah, kalau kita sudah bisa bagi-bagi kontennya, maka sudah mudah masuk kebutuhan. Karena yang pertama tadi kebutuhan, apa yang harus dipahami kebutuhan, yaitu pengertian, maka buat di situ. Siswa dapat menjelaskan pengertian kebutuhan. Kemudian kedua, apa lagi? Macam-macam kebutuhan. Maka buat lagi, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam. Apalagi yang perlu dipahami kebutuhan tentang kelangkaan. Maka buat, jadi itu kalau kita buat seperti itu dulu bisa katakan mudah. Dan ini di kurikulum Merdeka saya maaf karena sepertinya di kurikulum dibuat berguru. Maka coba kita cermati coba capaian pembelajaran ya. Kalau kita baca capaian pembelajaran itu, kita sebagai pengawas saja bingung apalagi pengawas. Sehingga dengan demikian yang perlu kita identifikasi nanti pada saat kita membina teman guru capaian pembelajaran itu adalah yang kita identifikasi kontennya. Jadi konten saja bahwa apa yang perlu konten yang ada di capaian pembelajaran, maka konten itulah yang kita harus buatkan tujuan pembelajaran. Jadi di kurikulum di apa yang di Merdeka Mengajar yang kita lihat, dia buat tujuan pembelajaran secara global, dia ram dan serta.
Akhirnya apa yang terjadi? Kalau itu yang kita lakukan susah itu. Oleh karena itu kita sebagai pengawas tim lebih bagus kalau tujuan pembelajaran di Merdeka Mengajar itu dicontohkan, lebih bagus kalau kita pilih ini. Misalnya Pak Firman contohkan, memasang kampas. Kalau di dua saja tujuan pembelajarannya, siswa dapat mampu memasang kampas. Lalu tahapannya apakah ada siswa misalnya tidak tahu pasang kotak, dongkrak? Apakah di bilang juga tidak bisa memasang kampas? Jadi tidak bisa diidentifikasi. Begitu diadakan remedial, perbaikan agak sulit karena kita tidak bisa identifikasi di mana dia tidak bisa memasang kampas. Padahal ada bagian-bagiannya. Jadi mungkin yang perlu misalnya Pak, menangkap itu biasa kita gunakan untuk menangkap hewan, misalnya kan, ya seperti itu. Nah itulah kembali pada konteks kalimat. Nah konteks kalimat, tapi itu kan pernah ini kan diskusi Pak. Jadi saya kembali mengingat yang lalu-lalu bahwa usahakan membuat kata itu menyusun kata pada siswa. Karena ini kan kita tujuannya ke siswa atau mogolnya ke siswa. Jangan sampai siswa itu punya tafsir begitu, menangkap. Nanti ada yang bilang menangkap apa? Saya ingat Pak begini kejadian anak saya pernah diajar gini. Guru sekolah minggunya bilang gini. Jadi ada cerita. Ada dulu pernah nabi yang istrinya jadi tiang awan tiang garam. Jadi langsung bilang, jadi itu istrinya karena balik belakang dia jadi tiang garam. Anak saya kan namanya anak-anak kecil yang masih dulu, dia bilang garam kasar atau garam halus Bu. Nah kan itu, ya itu namanya. Saya bilang, oh berarti benar kita seorang guru yang memberi informasi kepada anak itu memang harus jelas. Ya itu saja. Ini cuma diskusi, bukan kita berdebat di sini. Baik, itu Pak Arifia. Lalu Pak Dihatta, sini sudah jelas sekali apa elemen itu tahapan, kemudian fase itu, ya saya juga sudah sangat jelas di sini ya, sudah paham itu apa itu elemen dan apa itu fase. Oke. Nah sebelumnya itu Pak, karena ini nyambung dengan Pak Sunusi tentang fase. Iya fase. Ya, saya sambung dulu, saya langkahi dulu Pak Firman nih. Ya. Tadi Pak Sunusi juga di sini bertanya langkah-langkah apa yang paling urgent barangkali dalam menyusun atau membuat alur tujuan pembelajaran. Tapi sebelumnya Pak, tadi Pak Uci, kalau saya tidak salah menyimak itu dan tidak salah memahami, Pak Uci katakan ternyata TP dibuat per fase Pak, kita maksudnya tadi Alur. Ya, alur. Nah, saya sepakat Pak. Ya, saya baru baca itu kalau ATP itu dibuat per fase. Nah, tapi kalau TP dibuat per pertemuan atau per materi pembelajaran, seperti itu. Jadi TP dengan ATP beda. ATP alur. Ya, alur. Jadi itu kita sepakati itu. Kata kunci toh. Baik. Belum, ya masih diskusi. Masih diskusi itu nanti kita dapatkan apa simpulannya. Kalau saya tuh pikir-pikir begini Pak ya, seperti kemarin saya katakan, semakin kesini, semakin saya kemudian membayangkan itu kurikulum yang lalu, yang dulu saya baru pertama menjadi guru. Jadi CP itu saya ibaratkan TIU, kemudian TP saya ibaratkan TIK, karena di TP itu kan guru yang merdeka membuat TP toh, pertemuan kan, jadi guru yang membuat, bukan dari pemerintah kan. Jadi itu yang paling kita utamakan dulu pada saat kita membina dulu. Bahwa untuk membuat tujuan pembelajaran maka kita cermati dulu materi konten-konten materi pokoknya yang mana yang diedarkan baru ini. Jadi itu dulu misalnya tujuan pembelajaran 1 ini dulu, 1, 2 ini, 3 ini. Diurut berdasarkan esensialnya. Jadi ada kan materi, ada persyaratnya bahwa materi ini tidak bisa diajarkan sebelum ini dulu yang mendahulunya. Iya, kali bersyarat. Maksudnya kan misalnya fisika mungkin ada yang tidak bisa diajarkan kalau tidak diajarkan di materi ini sebelumnya. Nanti kita pasangkan toh. Ya. Dan alur tujuan pembelajaran kalau saya misalnya membuat, saya tidak buat silakan contoh bisa berkreasi sesuai kreasi masing-masing juga merdeka itu. Yang penting tujuannya sama. Nah, kemudian yang berikut nanti di
dipatikan pada saat dibahas nanti. Itu di kelas 2, kelas 1 dulu. Nah, atau istilahnya fase sekarang. Jadi ini dibuat per fase. Kalau dulu dibuat per pertemuan, tujuan pembelajarannya atau per satu. Jadi intinya yang mau dicapai adalah kompetensi. Ingat sekali lagi kompetensi. Tapi kalau tidak bagus dia punya konten, jangan harap tercapai kompetensi. Makanya saya bilang guru harus kuasai konten. Biar 1000 metodemu, kalau kau tidak kuasai konten, tidak ada artinya. Yang ada diajar bodoh-bodohan. Tidak ada itu istilah. Betul, disuruh baca internet, bukan, tapi didiskusikan. Jadi nanti ini merupakan kajian tapi pelan-pelan. Kalau dia belum bisa buat, lihat contoh yang diberikan oleh pemerintah dan disusun secara linear. Tetapi kemauan pemerintah disusun secara linear terlalu panjang, maka kita memiliki kebebasan. Oh, lebih bagus tuh kalau kita susun ke bawah. Ya, apa-apa. Yang penting CP-nya jangan kita ganti. Karena itu SK. Siapapun tidak boleh mengganti CP. Sekalipun sekolah internasional boleh ganti. Yang ada yang bisa dia kembangkan. Kemudian di struktur kurikulum harus guru dan pengawas harus paham bahwa dasar daripada ini yang pertama sekali adalah Undang-Undang Dasar yang keempat, di situ ada tujuan pendidikan, tujuan Indonesia. Lalu diturunkan ke profil pelajar Pancasila. Jadi intinya itu semua apapun yang dibuat di sekolah mencerminkan ketiga. Tidak boleh ada lepas. Lalu turun lagi SKL. Dari SKL ini dia kembangkan, dia jabarkan menjadi standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Itu intinya. Jadi jangan lagi bilang, yang penting standar proses, penilaian tidak. Satu paket. Perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran. Dari mana pelaksanaan harus ada standar isi. Struktur kurikulum, lihat, tidak boleh ganti struktur kurikulum. Kalau dikatakan bahwa 180 jam, seperti ekonomi, itu satu minggu 3 jam, 1 tahun 180, kalau di kelas 10, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dikurangi. Nah, sekarang bagaimana menjabarkan itu 180? Di kelas 10 terdiri dari 2 semester. Di fase E terdiri dari 2 semester. Bisa saja semester 1 3 jam per minggu, semester 2 3 jam per minggu. Bisa juga 6 jam di semester 1 per minggu, semester 2 tidak belajar ekonomi. Atau sebaliknya, di semester 1 tidak belajar ekonomi, di semester 2 6 jam per minggu. Karena blok tahunan, bukan blok mingguan. Apa akibatnya? Guru nanti ada yang kekurangan jam, sehingga ada yang bertanya, kalau begitu saya bisa sertifikasi. Bukan urusan Anda, urusan kepala sekolah. Mencarikan jam yang lain. Kalau guru sudah sertifikasi, tidak bisa lagi gara-gara kurikulum baru dia tidak sertifikasi, tidak dicarikan jam. Tetap dia berapapun jamnya. Jadi di sini kepala sekolah dituntut kemampuannya. Tadi Pak Aris katakan bahwa bagaimana saya sudah dapat ilmunya, tapi gurunya tidak. Oke, kita tidak punya hak untuk tegas sekali kepada guru, karena kita bukan pimpinannya. Yang kita press di sini kepala sekolahnya, karena dia punya bawahan langsung. Kita press, dia bisa tahan kenaikan pangkatnya, dia tunda, berkalanya dia tunda, akibat prestasinya tidak mau berubah. Sertifikasi bisa dikurangi jamnya, tidak sertifikasi. Kalau tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tidak mau berkembang, dikurangi. Karena kalau terlalu dipikir terlalu banyak, jadi dia tidak bisa kurangi. Kalau sudah dikurangi, otomatis tidak sertifikasi. Kalau dia senang uang, ya pasti kembangkan dia bagus. Dan itu saya sudah lakukan di beberapa sekolah yang malas, saya bilang kurangi, tidak dapat sertifikasi. Sudah itu dia senang. Ada juga yang sadar, ada juga yang bilang biar Pak saya bisa pensiun dini. Nah, silakan kepala sekolah bantu bagaimana dia pensiun dini.
Ketika